Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Carilah harta yang terpendam. Bacaan liturgi Minggu hari ini diambil dari 1 Raja 3 ayat 5 dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 12. Bacaan kedua Roma 8 ayat 28 sampai 30 dan Injil Matius 13 ayat 44 sampai dengan 52. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, setiap orang pasti mempunyai pilihan untuk mencari sesuatu yang paling berharga di dalam hidupnya. Ada yang menginginkan bisnis yang sukses, kaya raya, mempunyai kekuasaan, jabatan penting di sebuah instansi, berhasil dalam studi, politik, atau ilmuwan terkenal, dan masih banyak lagi. Dan untuk mencapai tujuan itu, orang harus berjuang berusaha sedemikian rupa dengan kerja keras. Semakin giat berusaha, diyakini dapat berhasil. Mengejar hal-hal duniawi atau perkara jasmani, seperti yang disebut di atas, adalah sah-sah saja, saudara. Permasalahannya, banyak dari kita yang sibuk mengejar hal-hal duniawi dan melupakan hal-hal rohani yang tentunya lebih berharga dan mulia. Karena haruslah ada keseimbangan antara duniawi dan rohani. Harta benda, kekuasaan, jabatan, orang terkemuka, dan seterusnya, semuanya itu hanyalah berlangsung ketika kita hidup di dunia yang sifatnya sementara saja. Sedangkan upaya untuk mencari harta terpendam, perkara rohani, sering diabaikan, padahal kerajaan sorga adalah paling berharga dan bersifat kekal. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan kerajaan sorga seperti harta yang terpendam, mutiara yang berharga, serta pukat yang dilabuhkan di laut. Mutiara yang kita ketahui adalah merupakan sesuatu hal yang sangat berharga, sehingga orang rela menjual seluruh harta miliknya untuk membeli dan mendapatkan mutiara itu. Apa yang ingin Yesus sampaikan kepada kita semua di dalam perumpamaan ini? Seperti halnya mutiara yang indah dan sangat berharga, banyak orang rela menjual hartanya demi mutiara itu. Perumpamaan ini mengingatkan kita akan pilihan hidup, memilih apa yang paling penting, paling berharga, dengan berani meninggalkan yang lain. Meskipun yang lain diperlukan, sifatnya hanya sebagai pendukung, dan yang paling tinggi nilainya adalah kerajaan Allah. Dan kita juga diingatkan oleh firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dikatakan pula di dalam ayat 44 di dalam Injil hari ini, saudara-saudara, ia menjual seluruh miliknya. Ini berarti mengalihkan perhatian dengan segenap hati dari segala perkara-perkara yang lain. Fokus dan memusatkan seluruh hidup kepada perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Kolose 3 ayat 1. Yesus Tuhan adalah harta karun yang sejati, dan di dalam Dia terdapat segala kekayaan yang berlimpah dan berguna, dan yang akan menjadi bagian diri kita. Seluruh kepenuhan, Kolose 1 ayat 19 dan Yohanes 1 ayat 16, segala harta hikmat dan pengetahuan, Kolose 2 ayat 3, akan kebenaran, anugerah, dan kedamaian, semuanya ini terpendam di dalam Kristus bagi kita
Dan jika kita mau mengikuti Dia, semuanya itu akan menjadi milik kita, saudara-saudara. Injil adalah ladang yang terpendam harta karun itu. Harta karun itu terpendam di dalam firman yang hidup. Harta karun itu terpendam dalam peraturan-peraturan Injil. Seperti air susu dalam buah dada, sumsum dalam tulang, mana dalam embun, air dalam sumur, Yesaya 12 ayat 3, dan madu dalam sarangnya. Harta itu terpendam bukannya di dalam ladang kebun yang dipagari atau di dalam mata air yang tertutup, melainkan di dalam ladang yang terbuka luas. Dan barang siapa yang mau, biarlah ia datang dan menyelidiki kitab suci itu. Biarlah dia menggali ladang ini, dan tambang berharga apapun yang ditemuinya akan menjadi miliknya jika ia menempuh jalan yang benar. Nah, saudara-saudaraku, dapatkah kita menemukan harta terpendam dan mutiara yang berharga itu? Kalau kita di jalan yang benar, yaitu di jalan Yesus, maka kita akan memperolehnya dan menjadi milik kita semua. Apa yang menjadi fokus hidup kita saat ini, saudara? Harta duniawikah atau harta rohani? Harta yang terpendam atau mutiara yang berharga atau hal kerajaan Allah dan kebenarannya adalah berbicara tentang takut akan Tuhan dan hikmat dari Tuhan untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Maka saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau takut akan Tuhan dan mau hidup setia serta taat pada firman-Nya, dan mau selalu memakai hikmat yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, agar kita memperoleh harta yang terpendam itu. Mari saudara-saudara, kita cari harta terpendam itu, mutiara yang berharga itu. Mari kita berbondong-bondong menggali ladang yang tersedia bagi kita. Ya Roh Kudus, bimbing dan pimpin kami untuk menuju ke jalan yang benar. Jalan menuju ladang yang tersimpan harta karun itu. Demi Kristus Tuhan kami, yang hidup bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.